kita melangsungkan hukum jangan berzina. Hukum yang keberapa? Yang ketujuh. Jangan berzina. Dari banyak sudut kita telah memikirkan mengapa Tuhan memberikan hukum yang penting ini kepada manusia. Karena di dalam kesucian seks, masyarakat manusia bisa berlestari sampai akhir zaman. Ketidaksucian seks menjadi ancaman bukan kepada kesehatan pribadi, melainkan langsung mengancam kesejahteraan seluruh manusia. Itulah sebab Tuhan memberikan perintah ini. Dan perintah ini menjadi perintah yang penting. Bukan secara di dalam Alkitab. Sebenarnya di dalam konsep dan di dalam hati nurani manusia. Tidak ada satu bangsa yang menyetujui boleh melampiaskan nafsu seks secara luas dan bebas. Saudara-saudara, orang di dalam kesulitan konflik batin, yaitu dia tahu itu tidak boleh, tapi dia ingin melakukan karena enak sekali. Bukankah Tuhan memberikan kepada manusia bakat, talenta, dan perasaan yang paling enak di dalam hubungan seks dibandingkan daripada semua macam binatang? Bukankah Tuhan memberikan postur dan gaya gerakan tubuh yang paling bebas di dalam melakukan seks dibandingkan semua makhluk yang lain? Manusia sudah dikaruniakan, diberikan keindahan seks seperti ini. Tetapi Tuhan memberikan banyak, Tuhan juga menuntut banyak. Manusia dituntut menjaga kesucian seks lebih daripada binatang-binatang yang lain. Karena disinilah manusia harus menggabungkan anugerah Tuhan dengan kewajiban terhadap Tuhan. Semua anugerah dibubuhi dengan kewajiban. Jikalau manusia hanya mau menerima anugerah tapi tidak menjalankan kewajiban, maka hukuman Tuhan sedang menanti kita. Kita jangan main-main. Jangan kira ada obat boleh mencegah kita mendapatkan penyakit kelamin. Maka tidak apa, saya boleh sembarangan melampiaskan akan nafsu seks karena ada obat. Jangan kira ada cara untuk mencegah atau ada cara untuk menyembuhkan penyakit kelamin, maka saya boleh sembarangan, tidak usah jaga akan kesucian. Jika Tuhan akan marah, maka manusia tidak berdaya apa-apa. Saya sekali lagi berkata, jangan lupa, itu penyakit kelamin hanya terjadi kepada orang yang selalu ganti pasangan. Orang yang setia kepada istri sendiri, orang yang hanya bersetubuh kepada suami sendiri, tak mungkin mendapatkan penyakit seks seumur hidup. Saudara-saudara, ini adalah satu jaminan dari Tuhan. Ini adalah satu berkat dari Tuhan. Karena di dalam hal kasih, manusia tidak mungkin mencintai dua orang pada saat yang sama dengan derajat yang sama. Ini tidak bisa dijelaskan, hanya bisa diakui. Psikologi dari dulu sudah mengetahui ini gejala yang aneh sekali. Bagi kita bukan aneh, ajaib sekali. Kenapa engkau jatuh cinta kepada satu orang, dengan waktu yang sama engkau tak mungkin mencintai orang kedua seperti pertama yang kamu cinta sepenuhnya. At the same time, same level of love is not possible to be given to the two persons. Tetapi engkau mungkin mencintai dua anak dengan cinta yang sama, derajat yang sama kepada 2, 4, 6, 10, bahkan belasan anak. Itu mungkin. Cuma terhadap pasangan seks tidak mungkin. Karena pasangan seks di dalamnya menuntut kasih yang sejati, kasih yang sehati, dan kasih yang kekal. Di sini kesungguhan, kekekalan, sama kefokusan daripada satu objek. Ini tiga tidak bisa dipisahkan. Ini adalah cara Allah mencipta manusia. Kalau Allah mencipta manusia dan manusia mengerti kenapa kita dicipta, dan mengerti tuntutan sang pencipta, dan hidup untuk sesuai dengan kehendak yang mencipta, maka baru kita mendapatkan bahagia yang betul-betul sempurna.
Sesuatu kepuasan yang betul-betul tidak menyesal. Dan sesuatu bahagia yang terus terjamin selama-lamanya. Itu sebab semua bangsa yang menghormati pernikahan, bangsa itu diberkati. Semua masyarakat yang memperhatikan, menghormati pernikahan, itu masyarakat akan mendapatkan bahagia lebih. Saudara-saudara sekalian, di Taiwan gereja Presbyterian yang tadinya reform, sekarang sudah deform dan sudah menjadi sangat liberal. Terjadi 4 persekutuan yang mengizinkan anggotanya melakukan pernikahan homoseks. Ada pendeta yang menikahi laki sama laki. Pendeta memberkati Tuhan, memberkati engkau jadi satu keluarga suami istri, dua-duanya perempuan. Di Taiwan ada 4 gereja seperti itu. Di Malaysia ada 1 pendeta dapat gelar doktor dari Amerika, lalu menulis bahwa homoseks itu tidak berlawan dengan Alkitab. Intelek manusia, seperti apa yang dikatakan oleh Martin Luther, sering menjadi pelacur. Yang disebut pelacur, yaitu tidak setia kepada satu suami, tetapi siapapun kasih uang, siapapun hubung seks, dia boleh menjadikan satu objek daripada memuaskan nafsu seks pria yang berbeda. Itu namanya pelacur. Otak rasio itu membedakan manusia daripada semua makhluk. Sehingga kita bisa memikirkan apa makna. Kita bisa mencari apa jawaban. Kita bisa mendata apa fakta. Kita bisa menganalisa apa sebab akibat. Kita bisa mencari data-data, menyimpulkan dalil dan aksiom daripada seluruh alam semesta melalui rasio. Tetapi rasio bisa menyetujui hal yang tidak beres. Karena apa? Karena dianggap cukup alasan. Yang disebut cukup alasan selalu tergantung ke kapasitas engkau yang ukur dan engkau menampung. Sehingga akhirnya yang tidak beres dengan alasannya cukup menjadi beres. Yang tidak beres dengan argumen-argumen yang sangat mencong atau sangat licik, sangat tidak jujur, menawan akan pikiran orang yang kurang pintar. Sehingga banyak orang kira pikiran itu menjadi Allahnya, memimpin akan segala pengertiannya, dan alasan-alasan cukup bisa menangkap dia untuk menyetujuinya. Akhirnya dia setuju dan setia kepada ajaran-ajaran bukan kebenaran. Martin Luther begitu tajam dan dia mengatakan reasoning is a war. Saudara-saudara, pengertian otak manusia adalah seperti pelacur yang boleh saja bersetubuh dengan semua pria yang lain. Berarti dia tidak setia kepada jodohnya yang sungguh-sungguh sejati. Siapakah jodoh kita? Siapakah pasangan yang menjadikan kita patuh sehingga kita hanya setia kepada dia? Yaitu Tuhan Allah. Allah sumber kasih. Allah mengasihi kita dahulu. Lalu Allah menuntut kita dengan hati yang sepenuhnya mengasihi dia kembali. Kita harus mencintai Allah seperti seorang yang sudah nikah mencintai suaminya. Hubungan antara Kristus dan gereja adalah seperti suami dengan istri. Sehingga mengasihi di dalam Kristus, karena dia mengasihi kita terlebih dahulu, mengakibatkan kita harus setia, suci, memelihara diri tidak keluar dari rencana dan jalur yang ditetapkan oleh dia. Demikian rasio. Kalau kita mengasihi Kristus dan dia adalah sumber kebenaran, dia adalah inisiator daripada wahyu, dia adalah pemberi petunjuk jalan yang kekekalan. Kita dengan sepenuh pikiran memikirkan, menaati akan prinsip-prinsip yang tercantum di dalam firman Tuhan yang diberitakan daripada Rasul kabar kita. Maka dengan demikian rasio kita setia kepada suami kita Kristus, yaitu return to truth. Rasio kembali kepada kebenaran. Itu namanya iman. The return of the prodigal reasoning to be faithful to the original truth. Itu namanya iman. Iman tidak membunuh rasio. Iman membawa kembali rasio setia kepada kebenaran yang asli. Itu namanya iman. Dengan demikian orang Kristen bukan orang bodoh. Orang Kristen tidak boleh membunuh rasio. Orang Kristen harus memakai pikiran sepenuhnya. Lalu kita kembali taat kebenaran yang dicipta oleh Tuhan kepada kebenaran yang mencipta rasio. Saudara-saudara, itu sebab kita mati-matian melawan gereja yang hanya mementingkan
kepentingan pribadi, egoisme, dan hanya memuaskan akan perasaan. Itu bukan kekristenan yang sejati. Kekristenan yang sejati mengajak seluruh manusia dengan seutuhnya mengerti, mentaati, mengikuti, menjalankan kehendak Tuhan yang sudah diwahyukan kepada kita. Saudara-saudara, dengan demikian rasio harus setia kepada kebenaran. Kalau demikian sama tubuh kita hanya setia kepada suami istri yang Tuhan berikan kepada kita untuk pembentukan keluarga. Pembentukan keluarga dan kesucian seks menjadi jaminan daripada kelestarian umat manusia dan bahagia seluruh masyarakat. Dan kesetiaan dan kesucian seks menjadikan satu keluarga selalu berada terjamin di dalam kesehatan yang bermutu dan menjadi teladan dan menjadi berkat bagi keturunan kita masing-masing. Jikalau orang tua tidak memperduli akan hal ini, jangan kira kita bisa mendidik anak kita dengan baik. Jikalau orang tua sembarangan main seks, lalu jangan kira wibawa kita akan terus teguh di dalam hati anak-anak kita. Sudah 3 kali saya mendapat laporan. Anak-anak pada waktu papanya tidak ada, mamanya tidak ada. Main-main internet, main-main kamera papa. Ketemu gambaran porno yang disimpan di dalamnya. Jadi anak kecil, loh ternyata papa ada video seks. Ada video porno. Lalu di kamar papa, mama sama papa lihat ini. Aku juga coba lihat. Waktu dimasuk ke dalam, wih ini rahasia. Pantesan mereka nikmati sendiri. Tidak boleh saya tahu. Karena saya masih kecil. Padahal saya tidak kecil. Lalu anak-anak sudah lihat mainnya laki sama perempuan. Dia ajak kawannya remaja yang perempuan. Ajak pergi ke hotel main-main. Kalau ditegur, loh saya cuma mengikuti papa mama kok. Kan papa mama juga lihat beginian. Papa mama sendiri menjadi contoh. Apalagi kalau dia menemukan engkau betul-betul bukan hanya lihat, engkau main. Saya sudah pernah 1 kali bicara dari mimbar ini. Seorang ayah pergi cari pelacur. Di tengah-tengah malam salju yang tebal sekali. Tidak ada orang tahu. Dia sendiri pelan-pelan jalan. Pelan-pelan jalan. Sampai dekat rumah pelacur. Saudara-saudara. Dia mempunyai satu naluri yang sangat instinktif. Ketakutan. Diikuti dan diketahui oleh orang lain. Maka ayah itu dia putar badannya. Lihat. Adakah di tengah-tengah malam yang sunyi ini ada orang melihat. Kalau tidak ada, haleluya. Begitu ya. Puji Tuhan ya. Begitu dia lihat, mendadak dia kaget sekali. Kira-kira 100 meter di luar. Ada seorang anak muda yang sedang mengikuti arah dia ada di situ. Lalu dia lihat lagi. Malam-malam kurang jalan, dia tunggu. Akhirnya kaget. Karena itu anak dia sendiri umur 16. Dan ini daerah pelacur. Anak itu sudah ikut. Sudah sampai dekat di situ. Si papa ini pakai wibawa. Pulang! Papa tidak izinkan engkau di sini. Kenapa engkau ikut saya? Pulang! Dia kira dengan wibawa sebagai papa mengatakan satu kalimat sudah bisa mengkagetkan anaknya pulang. Anaknya itu di tengah-tengah malam yang taat sekali. Yang baik sekali. Biasanya dengar-dengaran kepada papa. Hari itu berontak. Jangan berwibawa lagi. Jangan kira engkau boleh sembarangan perintah saya. Kamu ayahku. Kamu kira saya anak bodoh. Sudah 2 bulan saya sering ikut kamu. Selama 2 bulan ini saya mengawasi malam engkau kemana. Setiap kali engkau keluar saya ikut di belakang. Dan saya tahu engkau ayah yang gak beres. Engkau ayah yang berzina. Engkau ayah yang tidak setia kepada ibuku. Mulai hari ini saya tidak akan lagi menghargai engkau. Menghormati engkau. Kalau engkau mau usir saya keluar dari rumah, silakan. Saya tidak mau melihat ayahku seperti ini. Baru anak itu pulang. Mulai hari itu papa ini sudah tidak ada lagi kekuatan mengatakan satu kalimat menegur anaknya. Kenapa? Education
is based on the standard of your example. That is the true content of your teaching. Mengajar orang bukan karena engkau pintar. Memberitakan sesuatu bukan karena engkau berbahan. Engkau mendidik bukan karena engkau mempunyai gelar. Engkau mendidik orang lain karena engkau menjalankan kebenaran yang kau tahu, kau imani, dan kau jalankan. Saudara-saudara sekalian, jangan main-main. Jangan menganggap diri pintar. Jangan anggap rahasia bisa disimpan. Jangan kira Tuhan buta. Jangan kira sejarah akan bongkar. Saudara-saudara, perzinahan itu kalau sudah terbongkar, maka berapa kaya pun, berapa pintar pun, berapa reputasimu tinggi pun akan langsung merosot. Skandal-skandal menghancurkan orang-orang di tempat yang maha tinggi. Skandal seks jauh lebih menakutkan daripada skandal keuangan yang tidak beres. Karena manusia, meskipun mereka sendiri sulit lolos daripada penggodaan setan mengenai seks, tapi mulut dan hati nurani akan mengatakan, memang aku juga tidak setuju engkau. Dan mereka akan menggosipkan semua skandal seks lebih cepat daripada orang Kristen mengabarkan Injil. Saudara-saudara sekalian, kalau engkau di dalam seks tidak beres, ketahuan, langsung seluruh dunia akan bicara tentang hal itu. Karena banyak orang tidak mau kesulitan dan kegagalan diri dibongkar, tapi suka membongkar orang lain. Banyak orang diam-diam melakukan hal rahasia, tapi membuka rahasia orang lain yang mempunyai dosa yang sama. Ini satu kekejaman umat manusia. Satu ketidakadilan di dalam hubungan antar pribadi dan pribadi. Tapi ini satu fakta sejarah. Saudara-saudara sekalian. Dan Tuhan sangat benci manusia yang tidak setia di dalam pernikahan. Di dalam buku Ibrani pasal 13 dikatakan pernikahan setiap orang harus menghormatinya. Saudara, menghormati pernikahan berarti menghormati satu hubungan yang paling intim antar pria dan wanita. Menghormati pernikahan berarti kita mengaku institusi ini ditetapkan oleh Tuhan Allah sendiri. Menghormati pernikahan berarti kita memperhatikan kesehatan daripada seluruh umat manusia. Menghormati pernikahan berarti kita akan mendidik anak kita dengan baik. Karena mereka adalah buah pernikahan. Saudara-saudara sekalian. Begitu banyak skandal yang dilakukan. Yang dikatakan oleh orang. Berdasarkan fakta atau berdasarkan rumor. Telah merusak masyarakat luar biasa. Beberapa orang terkenal di Taiwan termasuk salah satu keluarga yang paling kaya. Dan menjadi pimpinan di dalam bermusyawarah antara Taiwan dan Tiongkok. Yaitu keluarga Ku Zhenfu. Saudara-saudara. Waktu dia sudah mati. Ternyata ada seorang perempuan mengaku. Dia juga anaknya dia. Anak siapa? Anak orang terkenal itu. Waktu keluarga itu goncang. Apa lu? Bikin keluarga kita malu. Setelah papa mati. Lu ngaku engkau anaknya. Kamu ngaku ibumu pernah bersetubuh dengan papa kita. Saudara-saudara. Memang ada catatan skandal. Dia main sama perempuan lain. Tapi saudara-saudara, meskipun melalui tesnya DNA membuktikan bukan anak dia sesungguhnya. Maka akhirnya dia tidak mendapatkan warisan sama sekali. Dan ternyata perempuan itu perempuan yang bersetubuh banyak laki-laki. Termasuk yang paling kaya ini. Jangan kira berhenti engkau hidup, napas sudah selesai. Lalu reputasi jelekmu akan terkubur bersama dengan peti matimu. Di Jakarta ada seorang pendeta. Kira-kira mati 20 tahun yang lalu. Setelah dia mati, majelis anggota mengkuburkan dia di satu kuburan. Dan jandanya bawa foto suaminya yang besar di situ. Dengan sangat sedih. Di tengah-tengah upacara perkabungan itu. Mendadak seorang wanita muda datang ke depan merebut foto itu.
dan mengklaim saya istrinya. Bukan ini. Ini terlalu tua. Dia sudah bilang sama saya, tidak suka yang ini. Dia menikahi saya. Saya sudah hubung sama dia lama. Saya istri suami ini. Waktu dia berdiri, seluruh perkampungan jadi kacau balau. Semua anggota semua majelis dipermalukan. Ini pendeta gereja. Pendeta gereja dikuburkan. Kok ada istri kedua yang rame-rame di sini? Lalu mau nyanyi apa? Puji Tuhan, haleluya. Mau nyanyi apa lagi di situ? Wah, saya tidak tahu akhirnya kebaktian itu selesai perkampungan bagaimana. Saudara-saudara, jangan main-main. Hidup suci ditanda mulai daripada kesungguhan engkau menghargai pernikahan. Engkau setia kepada suami istrimu, suamimu. Sehingga memperkenan Tuhan, menjadi teladan dunia, dan menjadi fondasi pendidikan bagi keluargamu. Sehingga anakmu mempunyai perasaan takut kepada Tuhan, hormat kepada orang tua. Kedua ini digabung menjadi manusia yang beres. Yang mempunyai tata krama yang sejati. Bukan hanya sekedar mempunyai fenomena saja. Saudara-saudara, Tuhan membenci akan perzinahan. Dan perzinahan adalah salah satu cara setan investasi di dalam gereja. Dengar baik-baik. Kerajaan Tuhan Allah dimasuki melalui satu step pertama. Yaitu pertobatan. Sekali lagi ya. Kerajaan Allah dimasukin oleh manusia melalui step pertama, pertobatan. Pertobatan sebagai akibat daripada iman. Iman sebagai akibat daripada mendengar firman. Mendengar firman sebagai inti kepada Yesus Kristus dan dia tersalib. Dan mendengar firman oleh orang yang betul-betul mengabar Injil. Dan mengabar Injil berdasarkan pengertian dari inti seluruh kitab suci. Dan pengertian itu sudah dimengerti. Mendengar suara panggil dari Tuhan yang betul-betul inisiatif dari surga. Dan sungguh-sungguh ada sesuatu urapan dari Tuhan. Dari sini kita melihat seluruh ini mulai dari pertobatan. Pertobatan ada akibat beriman. Jikalau engkau menyeru nama Tuhan, engkau diselamatkan. Inilah ayat yang paling suka dipakai untuk orang tidak mengerti penginjilan secara mendalam. Ayo suruh nama Tuhan. Engkau panggil nama Yesus, engkau diselamatkan. Dari saudara-saudara, Paulus mengatakan, barang siapa menyebut Yesus namanya, dia diselamatkan. Yesus mengatakan, jangan kira orang panggil saya Tuhan, pasti masuk kerajaan Allah. Jadi Yesus sama Paulus bentur kan? Paulus bilang, call upon the name of Jesus, you will surely be saved. Yesus bilang, no, not everybody who call me Jesus, call me the Lord, can be saved. Hanya mereka menjalankan kehendak Allah. Di sini kita mau membenturkan, kita mau mengkonflikkan Paulus dengan Yesus kan? Tidak perlu. Karena apa yang dikatakan Paulus ada kondisi tertentu yang tidak tertulis. Barang siapa yang menyebut nama Tuhan diselamatkan. Tulisan ini berada di Roma pasal 10 ayat 9 ayat 13. Dan barang siapa yang percaya dalam hatinya, Tuhan membangkitkan Kristus. Mulutnya mengaku Kristus Tuhanku, orang ini diselamatkan. Tulisan Paulus di surat Romawi ini dikirim ke orang gereja di mana? Mana? Roma. Kota Roma menerima surat ini. Dan di kota Roma yang menyebut Yesus Tuhan dipenggal kepala. Nah itu syaratnya. Kalau kita tafsir Alkitab semau sendiri. Inilah ayatnya. Minta apapun dalam namaku pasti diberikan. Ayo minta. Berani minta. Minta apa? Minta kesembuhan. Minta mercy. Minta apa? Minta kekayaan. Minta Tuhan izinkan dapat 5 gundik. Minta apa saja. Asal minta. Dalam nama akan diberikan. Itu pentafsiran Alkitab yang harus ditempeling. Ditampar. Tidak peduli dia mengerti kitab suci berapa banyak. Dia khotbah berapa besar suaranya. Karena itu tidak benar. Di situ ada kondisi-kondisi yang lain tersimpan di ayat-ayat yang lain. Tidak digali. Maka saya minta saudara perhatikan pemahaman Alkitab yang bertanggung jawab. Yang berteologi benar. Yang mempunyai pengertian yang bukan egois. Jangan pakai ayat-ayat untuk mendukung hasratmu yang liar. Jangan menjelaskan kitab suci sesuai dengan pengertian kamu yang salah. Mencari dukungan
Itu bukan mencari kebenaran. Mencari kebenaran adalah diri mau, aus, mau terima, mau takluk, mau taat, mau merendahkan diri, dan mau dukung kebenaran. Bukan kebenaran mendukung kamu. Kamu yang harus membela kebenaran. Saudara-saudara sekalian. Maka Paulus mengatakan, barang siapa yang menyebut nama Tuhan diselamatkan. Hei orang Roma, bukankah di negaramu, di ibu kota, kerajaan Romawi, barang siapa yang menyebut Yesus Tuhan, dipenggal kepalanya, engkau masih mau memanggil Yesus Tuhan? Itu artinya. Jadi jangan membenturkan Paulus sama Yesus. Karena mereka sama. Cuma kunci untuk mengerti kedua ayat yang secara harafiah berbentur ini di dalam ayat yang lain. Paulus mengatakan, kecuali seseorang digerakkan oleh Roh Kudus, maka tidak ada satu orang pun menyebut Yesus sebagai Tuhan. Jadi orang Romawi di tengah-tengah pilih, percaya Yesus dibunuh. Kalau tidak percaya Yesus aman. Untuk profit saya, untuk keamanan saya, cari yang mana? Yang lebih baik enak-enak egois, tidak usah percaya Yesus. Nanti sebelum mati baru seru nama Yesus. Toh Tuhan penuh kemurahan bukan? Sekarang masih hidup cari kesenangan dunia. Sudah mau mati menyebut nama Tuhan itu cukup. Maka dia tidak menyebut nama Tuhan. Orang yang bisa menyebut Yesus sebagai Tuhan di dalam kesulitan akan diancam bunuh. Hanya satu macam. Yaitu Roh Kudus menggerakkan engkau. Engkau tidak bisa tahan. Engkau berkata, Tuhan, meskipun aku dipenggal kepala, aku tetap mengaku engkau Tuhan. Itu bertobat. Nah saudara, kalau kerajaan Allah dimasukin orang melalui step pertama bertobat yang sungguh mengaku Kristus Tuhan. Maka saya mau tanya, sekarang banyak gereja katanya mengabar Injil. Didengar yang diberitakan bukan Injil kok. Mengajak bukan mengajak orang bertobat kok. Memberitakan kerajaan Allah adalah supaya orang masuk pintu yang lebar. Jalan yang gampang. Mendapatkan harta yang banyak. Kesuksesan yang luar biasa. Kelancaran. Teologi kemakmuran. Tidak bisa disamakan dengan penginjilan. Dengar baik-baik. Sekarang banyak gereja bertumbuh. Karena mereka memilih jalan yang lebar. Mereka memilih pintu yang besar. Jalan yang lebar. Yang banyak masuk. Itu dianggap sudah kesenangan. Satu kepuasan. Satu kesuksesan. Oh gereja puluhan ribu orang. Inilah satu mega church. Membuktikan Tuhan memberkati. Membuktikan inilah caranya Tuhan bekerja. Ada Roh Kudus di kita. Coba lihat. Pendetanya suci enggak? Majelisnya pikul salib enggak? Seluruh pimpinan mengutamakan Tuhan. Atau mengutamakan diri. Tuhan tidak bisa ditipu. Saudara-saudara, kalau pengkhotbah sendiri tidak percaya Injil, pengkhotbah lebih percaya kesuksesan. Tidak mungkin dari mulutnya keluar kalimat, bertobatlah kamu, tinggalkan dosamu, sucilah hidupmu, kembali kepada Tuhan. Saya tidak tahu sudah berapa puluh tahun di Indonesia tidak lagi dengar pertobatan dosa. Kristus mati mengganti orang dipaku di atas kayu salib. Kumpulkan semua khotbah. Minggu ini kalau saya kirim 50 orang masuk 50 gereja, rekamannya diambil, dikumpul, dipelajari di sekolah teologi. Engkau mengetahui sudah sedikit sekali yang memberitakan Kristus mati bagi umat manusia. Manusia bertobat baru bisa masuk ke dalam surga. Perbuatan dosa itu keji dan membencikan Tuhan Allah. Semua ini sudah hilang. Kita telah mengganti Injil daripada salib Kristus menjadi kabar baik sifat duniawi. Dan dengan demikian orang yang masuk ke dalam kerajaan Allah akan dicegat di pintu karena tidak ada pertobatan. Itu sebab yang tidak percaya Injil tidak mungkin mengabar Injil. Yang tidak mengabar Injil, gereja bertumbuh bukan karena pertobatan. Orang yang bertobat masuk gereja bukan masuk dalam kerajaan Allah. Mereka bisa memperalat nama Allah, nama Yesus untuk menyembuhkan, untuk melakukan mujizat, untuk mengusir setan. Dan kadang-kadang seperti berhasil. Kenapa berhasil? Karena God is faithful to His own word. Allah senantiasa setia kepada perkataan yang dikatakan. Sehingga orang yang tidak suci pun dalam nama Yesus mungkin mengusir setan. Lalu engkau kira dia berkuasa? Yesus berkata, jangan kira semua yang menyebut aku Tuhan masuk ke dalam kerajaan Allah. Pada hari itu ada banyak orang datang kepadaku
dan berkata, bukankah demi namamu aku bernubuat? Bukankah demi namamu aku mengusir setan? Bukankah demi namamu aku menyembuhkan orang sakit? Bukankah demi nama Tuhan aku telah melakukan mujizat? Aku akan menjawab, nyala engkau. Aku tidak pernah mengenal engkau. Kamu yang berbuat jahat, keluar dari sini. Nah, kekerasan khotbah seperti itu sekarang tidak ada. Sekarang khotbah menyenangkan orang, mengisi kemauan orang, menghibur seperti massage. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Orang berzina datang kepada pendeta. Pendeta bilang tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena yang berzina bukan kamu, setan. Setan kok bisa berzina itu loh. Maka nanti saya usir setan, engkau tidak apa-apa. Yang berjudi itu setan judi ada di hatimu. Setan zina ada di hatimu. Orang datang ke gereja ngantuk, setan ngantuk ada di hatimu. Jadi yang ngantuk kamu atau setan? Setan ngantuk kamu mendelik. Tidak, kamu yang ngantuk kok. Maka Tuhan tidak pernah mengatakan bertobat dan mengakuilah segala dosa setan. Tidak ada itu. Ya. Mengakuilah dosa perzinahan karena setan yang zina ada di hatimu. Setan judi ada di hatimu. Tidak ada itu ajaran setan. Alkitab mengatakan engkau harus mengakui dosamu sendiri. Yang berzina kamu, yang berjudi kamu, yang menyeleweng kamu. Kamu mengakui dosamu. Waduh, kalau kita mengatakan kamu berdosa, kamu itu semua anggota lari, gereja tidak bertumbuh, persembahan kurang bagaimana? Ya lebih baik kamu tidak apa-apa. Yang apa-apa itu setan. Si setan itu udah ganggu kamu. Sebenarnya kamu anak baik sekali. Kamu sebenarnya malaikat cuma kurang 2 sayap tok. Sekarang sudah ada sayap, setan masuk bikin kamu. Sekarang kita usir, engkau beres. Engkau tidak mungkin beres. Karena yang berdosa kamu kok. Meskipun penggoda itu iblis. Yang menyetujui kan kamu. Orang bilang ayo tanda tangan. Kok goda saya terus. Saya sampai tidak bisa tidur. Ya sudah saya tanda karena saya mau tidur. Engkau yang tanda tangan. Tidak peduli engkau berapa ngantuk waktu engkau tanda tangan. Engkau yang sudah tanda tangan harus tanggung jawab. Yang berdosa kamu. Perzinahan itu ada godaan. Ya. Godaan itu begitu manis. Tapi yang menyetujui adalah dirimu. Kalau engkau memberikan tubuhmu untuk hubungan seks. Untuk menikmati keenakan. Sehingga engkau melanggar firman. Dan engkau lupa kedudukanmu sebagai orang suci. Yang dipanggil oleh Tuhan yang suci. Untuk menjadi kaum kudus. Hidup suci. Menjadi contoh di dunia. Saudara-saudara sekalian. Jangan kita main-main. Tuhan begitu membenci akan keadaan berdosa. Yang khususnya perzinahan. Di dalam tubuh yang melampiaskan nafsu seks. Saudara-saudara. Jangan heran ya. Kalau mengapa gereja besar-besar pendetanya itu keuangan tidak beres. Kenapa seksnya tidak beres? Karena mereka sendiri tidak percaya Injil yang memerlukan pertobatan. Mereka hanya percaya kabar baik yang mendapat banyak uang, banyak orang, bikin banyak orang sukses dan makmur itu kehendak Tuhan. Itu Kenneth Hagin. Dengan khotbahnya saya dengar sendiri di dalam kaset. Who says Jesus was poor? Jesus is very rich. Yesus di dunia kaya sekali. Dia punya rumah besar sekali. Tidak tahu dari inspirasi atau mimpi Yesus ngomong sama dia, saya tidak tahu. Dia mengatakan kita ini semua seperti Allah. We are God. Kita adalah Allah. Kita tidak usah takut. Kita harus menikmati. Kita harus kaya. Kita harus subur. Kita harus makmur. Ikut saya bicara. Suaranya seperti raja. Begitu berwibawa. Padahal pendeta-pendeta yang betul-betul belajar teologi yang baik. Kok banyak gemeteran. Takut orang tidak dengar. Tidak ada kekuatan. Lalu menyenangkan. Ada orang kaya datang. Langsung goyang ekor. Saudara, kenapa orang yang ajaran salah mempunyai keberanian besar? Mengapa orang yang ada ajaran benar tidak ada keberanian? People with wrong theology got the right ambition. And people with the right theology has no ambition. Kenapa? Ini something wrong. Something wrong there and something wrong here. Saya satu orang berjuang untuk memperbaiki kekristenan dengan sebatang kara yang begitu susah. Dan kita tidak akan mengharapkan dari manusia, dari Tuhan. Membangkitkan sekelompok orang bertulang punggung. Yang beriman sejati, berfondasi kekal. Berfirman sejati. Lalu memperjuangkan sampai kehendak Tuhan terjadi di dunia ini. Saudara-saudara sekalian.
Di dalam Alkitab satu kali orang yang benci kepada orang Kristen dirasakan mereka terancam. Maka mereka mau kutuk pakai kuasa dewa, hancurkan orang-orang Yahudi, orang Israel. Maka Raja Biliam itu, raja daripada kafir itu, pikir-pikir dewa mereka tak kuat. Lalu dia datang kepada seorang nabi namanya Biliam. Waktu dia datang nabi kepada Biliam, lalu dia memberikan emas yang banyak, perak yang banyak. Asal kamu mau dengar saya, kutuk kepada Bani Israel. Karena kamu seorang nabi kan. Nabi Tuhan kalau bicara, hamba Tuhan kalau berdoa kuasa lebih besar kan. Saya kasih uang. Saya kasih emas, perak dengan kereta yang bawa. Besar sekali hartanya. Sampai di rumahnya. Nabi Biliam, ya bolehkah bertemu? Silakan. Buka pintu. Dilihat. Ini bukan kereta biasa loh. Ini kudanya 8. Terus keretanya ada hiasan. Hiasan dari emas dan perak. Wah, ini kerajaan punya. Dari mana? Kami daripada raja. Ada apa di sini? Raja suruh kami cari nabi dari orang Israel. Nabi dari Tuhan Allah. Kami mengharapkan Biliam, nabi boleh mendoakan sesuai dengan keinginan raja kami. Apa keinginan rajamu? Kami melihat Israel menjadi ancaman bagi bangsa kami. Maka silakan doa kepada Allah supaya mengkutuk mereka. Biliam bilang gak bisa. Saya tidak bisa melayani sesuai dengan kemauan manusia. Saya tidak bisa melayani kemauanmu. Karena saya adalah seorang nabi. Tetapi tolong doakan kami. Kami akan memberikan uang banyak. Dilihat perak banyak. Wah, dia ingin mengkutuki. Oke, coba. Saya pakai cara bagaimana. Waktu dia mengkutuk Israel. Waktu dia mau mengkutuk, saudara, Roh Kudus merubah lidahnya untuk memberkati Israel. Memberkati Israel. Sudah kasih duit. Nah, mengutuk. Wah, pulang ke kerajaan. Gak bisa. Ini akhirnya dia bukan saja tidak mengkutuk, dia memberkati. Wah, ini mungkin duitnya kurang banyak. Kali kedua, datang lagi kereta membawa emas perak lebih banyak lagi. Saudara-saudara, waktu memberikan begini, dia lihat tergoda. Pendeta-pendeta khususnya yang miskin, yang gajinya kurang. Sekarang dirayu sama kekayaan orang kaya yang besar. Dia pikir-pikir, daripada setia sampai mati sama Tuhan kiri. Lebih baik sekarang setia sama bos ini. Sekaligus besok ke surga. Sekarang juga bisa naik istana sedikit. Lalu dia mulai mengkutuk lagi. Tuhan memutar lidahnya. Itu pertama kali karunia lidah. Saudara-saudara. Berkatilah Israel. Situ kecewa lagi. Ketiga kali kasih lagi uang lebih banyak. Dari ini Nabi sudah tidak lagi setia kepada Tuhan. Dia lebih suka melihat kemakmuran, kesuksesan dunia. Dan tidak kata kalimat yang benar. Tidak sesuai kehendak Tuhan. Dia setiap kali mau mengkutuk, Tuhan robah. Terakhir kali dia pergi untuk mengkutuk di atas satu tempat. Waktu dia berada dengan keledainya dia. Sampai tengah-tengah jalan. Ada malaikat yang berdiri dengan pedang. Saudara kalau melihat di dalam Kejadian pasal 3. Setelah Adam berdosa diusir keluar dari itu Taman Eden. Tuhan Allah mengutus satu kerub. Yaitu malaikat. Dengan pedang yang berputar-putar. Dengan api menjaga tidak boleh dia masuk lagi. Tuhan itu keras. Dan begitu tegas adanya. Waktu itu terus dia tidak lihat. Biliam tidak lihat ada malaikat yang berdiri di depan. Mencegah jalannya. Tetapi dia merasa si keledai ini kurang ajar. Tidak mau jalan. Cepat. Jalan. Dipecut. Wah, keledai tetap takut. Karena orang dah lihat visi. Binatang lihat visi. Silakan tak? Kalau orang reform dah lihat visi. Anjing kita yang lihat visi. Lu kalah sama anjing.
Kira-kira begitu. Jadi si keledai itu jalan sampai di situ. Tak berani jalan. Karena malaikat yang begitu berkuasa di depan dia. Dia terus dipecut terus. Karena tidak mau jalan. Maka Bileam kira, kamu binatang. Menghambat saya melakukan sesuatu bisa kaya. Lu yang berhentikan saya. Dia dengan keras itu memukul binatangnya. Tuhan menyuruh binatang berbicara. Di dalam Alkitab cuma 2 kali binatang berbicara. 1 kali ular di dalam Taman Eden. Kedua adalah keledai yang dibawa Bileam. Kamu tidak taat sama saya. Dari dulu saya tidak taat. Dia mengeluarkan alasan. Saya tidak taat bukan karena saya tidak mau taat. Saya tidak pernah taat sama kamu. Sekarang kalau ada gejala sesuatu yang berlawanan dengan kehendakmu, engkau mesti introspeksi dong. Jangan engkau marah-marah. Saat itu barulah Bileam dibuka matanya melihat malaikat yang berkuasa yang berada di depan. Dia ketakutan. Dia balik. Saudara-saudara, dia tidak mengkutuk karena Tuhan tidak mengizinkan seorang hamba Tuhan mengatakan kalimat di luar kehendak Tuhan. Mulut yang sudah dikuduskan, yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan harus komit untuk mengatakan kalimat sesuai kehendak Tuhan. Saudara-saudara, selesai itu dia pikir, wah kalau begini saya tidak bisa dapat uang ya. Ini sudah kesempatan berapa kali, uang sudah dekat rumahku, sudah hampir masuk kantongku tapi tidak jadi. Karena saya tidak bisa mengkutuk. Oke, saya tahu Allah itu adil. Kalau Allah adil, kalau saya kutuk sesuai kehendak Tuhan akan terkutuk dia. Kalau Allah adil saya kutuk tidak sesuai, tidak bisa. Karena buktinya sekarang saya tidak jadi mengkutuk. Bagaimana caranya? Oh aku tahu. Dia tahu satu hal. Allah paling benci perzinahan. Maka saya pakai cara bikin orang Israel berzina. Sudah mereka berzina, Allah akan hukum mereka. Jadi bukan saya sendiri yang mengutuk, dia akan cari kutukan sendiri. Saya mau tanya, dengan cara begini dia tidak berdosa kan? Tapi dia telah menjatuhkan orang ke dalam dosa. Besar mana dosa sama menjatuhkan orang ke dalam dosa? Besar mana? Menjatuhkan orang ke dalam dosa, dosanya lebih besar. Jangan kira engkau cuci tangan seperti Pilatus. Aku tidak menemukan dosa. Aku bersih tangannya. Saudara-saudara, Pilatus cuci tangan sampai mati karena dia gila. Terus lihat darah Yesus di tangan dia. Jangan main-main. Saudara bagaimana pintar. Tidak mungkin lebih pintar dari setan. Saudara bagaimana pintar. Tidak mungkin lebih pintar daripada penggoda. Sebagaimana berkuasa. Tidak lebih berkuasa daripada Tuhan Allah. Jangan main-main. Biarlah kita memelihara hati kita. Memupuk perasaan takut kepada Tuhan. Seumur hidup. Amin. Jikalau orang Kristen tidak takut kepada Tuhan. Siapa yang takut kepada Tuhan di dunia? Jikalau orang Kristen tidak suci di bumi. Tuhan bisa menemukan orang yang suci dari mana? Hanya dari orang yang ditebus. Dengan darah Yesus Kristus. Mungkin kita hidup suci. Dengan sesungguh-sungguhnya sesuai kehendak Tuhan Allah. Bileam sekarang kira dia boleh mempermainkan Israel. Boleh mempermainkan uang. Boleh mempermainkan kuasa. Boleh mempermainkan Tuhan Allah. Allah pun akan menghakimi. Mengkutuk Israel. Karena saya bikin mereka berzina. Berarti Bileam mempunyai teologi yang benar. Dia mengerti Allah itu suci. Allah itu adil. Allah itu benci dosa. Allah tidak mau orang berzina. Dia tahu teologinya sudah lulus. Tapi hatinya tidak lulus. Apa gunanya orang belajar kedokteran, tapi di dalam keuangan dia hanya menolong orang kaya dan membuat mati orang miskin? Apa gunanya orang belajar hukum, akhirnya mencari celah-celah dari antara hukum berbuat dosa melanggar hukum supaya tidak usah dihukum? Apa gunanya belajar teologi, mengerti kebenaran, tapi jalannya serong, akhirnya menjual nama Tuhan yang baik? Bileam belajar, Bileam mengerti sifat Allah. Secara doktrin dia benar, tapi secara hatinya tidak beres. Karena apa? Dia main supaya memperoleh uang, menjual kebenaran. Dia membenci orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, mencinta uang yang akan dimasukkan ke kantong dia.
Maka Bilaam pakai cara orang Filistin, perempuan yang paling cantik. Dia bilang sama mereka, asal you bisa menggoda laki-laki orang Israel. Mereka sambil berbakti kepada Allah, malamnya sambil cari pelacur. Nanti dihancur sendiri kok. Saya mengetahui teologi ini. Saya tahu Allah itu adil, Allah itu suci, Allah akan menghakimi orang berdosa, Allah tegas. Saya mengetahui prinsip teologi yang dipelajari itu bukan menjadi kebenaran mendidik dia, menjadi alat untuk dipermainkan dia. Saudara-saudara, saya berkata kepada saudara, jangan senang banyak orang belajar teologi reform. Teologi reform bisa dipinjam untuk memperkaya, memperbaiki kesan mereka yang sudah rusak supaya orang percaya. Di sini juga ada reform kok, tapi jalannya tetap serong. Borrow idea from reform theology or steal message from reform theology. Saya tahu di Indonesia banyak pendeta yang tidak beres. Diam-diam beli kaset saya, curi bahan saya untuk berkhotbah, tapi hidup mereka tetap tidak beres. Reform mengalami kesulitan, tantangan selangkah demi selangkah. Setelah gedung kita jadi, perongkosan makin besar, lalu kita kalau tidak betul-betul mencintai Tuhan, tidak bisa tutup, maka mulai longgar. Disewakan kepada gereja yang pakai di sini supaya tutup ongkos, lalu khotbahnya tidak beres masuk di sini. Semua saya sudah lihat, dan saudara-saudara, paling cilaka perzinahan. Bilaam seorang nabi yang memberikan siasat sesuai dengan target iblis, memberi investasi perempuan yang cantik untuk mengkolapskan kerajaan Tuhan. Akhirnya perempuan cantik begitu masuk ke dalam bergaulan dengan orang Israel. Orang Israel merasa ini kok begitu bagus, begitu cantik, mengiurkan, mempersona. Dan mereka mulai meninggalkan istrinya satu-satu, bertiduran dengan perempuan-perempuan orang kafir. Allah benci sekali, langsung dijatuhkan hukuman apa? Penyakit yang menular. Di seluruh Israel mati. Bilaam bilang, sudah dong? Sudah mencapai dong? Saya boleh dapat uang. Raja kafir kasih uang banyak karena dia sudah mencapai apa yang dia mau. Demi uang mengorbankan hamba, mengorbankan anak-anak Tuhan. Ini tidak diketahui secara biasa, tapi Tuhan tahu. Maka Tuhan catat satu ayat mengatakan Bilaam akhirnya menjatuhkan orang Israel di dalam perzinahan. Nabi bukan mengajar kesucian. Nabi menggoda, membuat siasat, menghancurkan bangsa pilihan dari Tuhan. Saudara-saudara, saat itu ada seorang pemuda yang melihat masih banyak orang jatuh di dalam penyakit penular, wabah yang begitu besar, mati. Terus mati. Saat itu ada seorang pemuda yang bela kebenaran Tuhan. Dia melihat Israel sedang hancur. Dia melihat seorang pria bawa seorang pelacur mau masuk ke dalam tenda, mau berzina di situ. Dia melepaskan panah itu, tusuk langsung, mematikan pemuda itu. Dan panahnya masuk ke dalam jantungnya, dia mati. Sesudah orang itu jatuh mati, wabahnya berhenti. Kemarahan Tuhan berhenti. Tuhan begitu membenci perzinahan. Maka Tuhan mengatakan, jangan berzina. Saudara-saudara, Daud berzina. Nathan mengatakan, kau orang itu. Nathan tidak peduli dia raja, tidak peduli dia berkuasa, tidak peduli dia mungkin dibunuh. Dia harus taat kepada Tuhan, mengatakan kalimat yang jujur. Kaulah orang itu. Maka Daud akhirnya bertobat. Meskipun dia raja, dia takut kepada Tuhan. Dia bertobat. Aku telah berdosa. Nathan mewakili Tuhan berkata, meskipun Tuhan ampuni dosamu, tetapi hukuman untuk dosa itu tidak ditarik. Tetap berlaku. Anak keturunanmu akan menjadi banyak yang berlumpuran darah dengan pisau dan pedang. Allah mengampuni dosa? Ya. Setelah mengampuni dosa, tarik kembali hukuman terhadap dosa? Tidak. Pengampunan dosa sama penarikan kembali hukuman dosa, dua hal. Saudara-saudara, seperti paku bisa dikeluarkan, lubang paku tetap ada di situ. Jangan main-main. Engkau berzina, Tuhan mengampuni dosamu, tetapi mungkin anakmu akan dapat penyakit yang tidak beres.
Mungkin istrimu akan ketularan sipilis. Mungkin keturunanmu akan dijinahi oleh orang lain. Engkau main istri orang lain, mungkin istrimu akan dimainkan oleh lebih banyak orang. Anak perempuanmu mungkin akan mendapatkan suami yang tidak setia. Engkau berzina, senang berapa menit menikmati seks. Tuhan berkata, berapa menit menikmati seks? Beribu-ribu tahun, berpuluh-puluh generasi, hukumanku akan datang kepadamu. Dosa bisa diampuni. Hukuman dosa sering tidak ditarik kembali. Tetap dilakukan oleh Tuhan. Karena our God is the holy God. Saudara-saudara, Bani Israel berdosa. Lalu Tuhan bawa mereka masuk Kanaan. Tidak. Tuhan yang janji kepada Kanaan adalah Tuhan yang membiarkan mereka mati semua. Satu pun tidak boleh masuk. Termasuk Musa sendiri tidak boleh masuk. Karena Musa akhirnya terlalu gegabah. Terlalu tidak sabar. Memecahkan itu pukul akan batu 2 kali. Dan tidak menghormati Tuhan. Tuhan mengatakan generasi ini semua mati di padang belantara. Dan kamu juga mati. Kamu tidak boleh masuk. Kamu harus naik ke atas gunung Nebo. Dari situ engkau melihat tanah perjanjian. Engkau hanya bisa lihat. Engkau tidak bisa masuk. Ini satu kecelakaan yang paling besar. Paulus mengatakan, saya harap jangan sampai aku mengabar kepada orang lain. Aku sendiri dibuang. Saudara-saudara. Jadi orang yang keluar dari Mesir. Yang dibawa Tuhan ke tanah perjanjian. Tidak ada satu yang masuk. Termasuk Musa sendiri tidak boleh masuk. Generasi yang kedua baru masuk. Ini mewakili peranakan pula. If you are not born again, you will never see the kingdom of God. You will never enter into the kingdom of God. Allah tidak main-main. Saudara-saudara, hari ini sampai di sini. Dan mungkin perlu 1 kali lagi untuk perzinahan sebagai hukum yang ketujuh. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni segala dosa kami. Dan Tuhan cegahkanlah kami untuk berjalan hanya di dalam rencana Tuhan. Dan beri kekuatan kami untuk menolak semua kepenggodaan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.